Franco Morbidelli yakin takkan cekcok dengan Valentino Rossi. Bukan rahasia lagi bahwa pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, sangat berharap sang mentor Valentino Rossi bisa menjadi tandemnya di MotoGP 2021. Meski begitu, Morbidelli mengaku sama sekali tak cemas pada potensi cekcok di antara mereka. Morbidelli diketahui sebagai rider pertama yang menjadi anggota VR46 Rider Academy, bahkan sudah berlatih dengan Rossi sejak 2010. Rossi pula yang intensif membimbingnya selama ini, sejak ayah Morbidelli meninggal dunia akibat bunuh diri pada 2013. Kini, meski usia mereka terpaut 16 tahun, keduanya berpotensi bertandem di SRT tahun depan. Keduanya juga sama-sama menyambut hangat peluang tersebut. Namun, saat ini Rossi masih melakukan negosiasi dengan petinggi tim dan belum ambil keputusan final. Saya rasa kami takkan cekcok. Hubungan saya dengan Vale jelas sangat dekat, tapi bukan seperti yang bisa saya punya dengan seorang kakak. Meski saya juga tak tahu hubungan macam apa yang bisa Anda punya dengan seorang kakak, kata Franco Morbidelli. Menurut juara dunia Moto2 2017 ini, hubungan dengan Rossi tak jauh berbeda dengan Marc dan Alex Marquez atau Alex dengan Pol Espargaro. Hingga rasa-rasanya tak perlu mencemaskan potensi berselisih jika mereka membela tim yang sama. Saya tak yakin bertandem dengan orang yang Anda kenal baik justru membuat Anda berselisih dengannya. Akan ada level persaingan yang sama dengan yang saya punya dengan tandem saya yang lain, atau justru lebih tinggi karena Vale panutan saya, kata Morbidelli. Pembalap Italia berdarah Brasil ini juga menyatakan bahwa dirinya dan Rossi sudah terbiasa mempunyai rivalitas karena keduanya kerap berlatih bersama baik di arena flat track, motocross, atau mini bike. Menurutnya, mereka justru akan merayakan persaingan mereka di lintasan. Finish di depannya selalu jadi salah satu target saya di trek. Pertarungan paling menyenangkan dan menegangkan memang adalah pertarungan yang Anda lakoni bersama teman Anda, karena Anda pasti ingin menunjukkan bahwa Anda lebih baik darinya, tutup Franco Morbidelli. Terancam tidak balapan sampai 2024, Andrea Iannone digusur Danilo Petrucci. Andrea Iannone kini terancam tidak akan balapan sampai 2024. Akankah hal itu akan digusur oleh Danilo Petrucci di tempat Aprilia? Padahal Andrea Iannone sudah dijatuhi hukuman oleh FIM dengan larangan selama 18 bulan. Penambahan masa hukuman Iannone dilayangkan oleh Badan Anti-Doping Dunia atau WADA. Artinya, Andrea Iannone akan kembali balapan pada 17 Desember 2024 saat ia berusia 35 tahun. Itu pun jika ada tim MotoGP yang mengontraknya. Dengan mencuatnya perpanjangan masa hukuman, bisa jadi Andrea Iannone akan digusur posisinya oleh Danilo Petrucci. Meskipun memiliki musim terbaiknya di MotoGP 2019, termasuk juara di MotoGP Italia, Danilo Petrucci tidak akan berada di Ducati mulai tahun 2021 dan seterusnya. Pembalap tim pabrikan Ducati itu masih bingung ke tim mana dia akan melenggang musim depan. Ia kebingungan karena posisinya di Ducati sudah digeser oleh Jack Miller. Dalam sebuah wawancara, Danilo Petrucci menegaskan bahwa ia ingin bergabung dengan KTM atau Aprilia pada tahun 2021 nanti. Bukan rahasia lagi bahwa Aprilia menginginkan pembalap Italia di motor MotoGP Italia mereka, RSGP 2020. Akibat permintaan perpanjangan masa hukuman Andrea Iannone, Danilo Petrucci bisa menjadi target utama bagi Aprilia. Aprilia ingin menambah pengalaman lebih banyak dalam susunan pembalap mereka. Apalagi setelah Alex Espargaro diperbarui kontraknya dengan Aprilia sampai 2022. Danilo Petrucci mengatakan ini bukan pertama kalinya ia bernegosiasi dengan Aprilia. Selama bertahun-tahun, kami mencoba menemukan kesepakatan dengan Aprilia. Tetapi pada akhirnya, kesepakatan yang gagal ini terbayar, di mana saya mulai dari bawah hingga ke tim pabrikan Ducati. Sekarang, saya berminat dengan motor baru mereka. Tapi, mereka juga mengalami situasi yang sangat rumit dengan pembalap mereka. Alex layak diperpanjang, dan ada pertanyaan Iannone yang tidak ada tahu bagaimana itu akan berakhir.
Saya juga ikut sedih karena saya sangat menghormati Iannone akibat hukuman kasus doping yang menimpa dirinya, kata Danilo Petrucci. Bagi Danilo Petrucci, Aprilia cukup menarik dengan motor MotoGP RSGP terbarunya. Aprilia juga menarik minat saya. Motor baru ini telah membangkitkan rasa keingintahuan saya karena cepat dan jarang terlihat di balap. Tesnya sangat kuat, jadi saya ingin pergi ke Aprilia, kata Danilo Petrucci. Rossi dan Pedrosa jadi idola Marc Marquez yang paling utama. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengakui mempunyai banyak panutan yang ia yakini berkontribusi pada performa dan kesuksesannya di MotoGP. Meski begitu, Marquez menyebut ada dua idola utamanya. Kedua idola itu adalah Valentino Rossi yang kini jadi rival sengitnya dan Dani Pedrosa yang pernah jadi tandemnya selama 2013 sampai 2018. Meski persahabatannya dengan Rossi kini sudah kandas, Marquez tak memungkiri fakta bahwa sejak kecil ia selalu mengamati The Doctor. Pedrosa juga mempunyai peran yang serupa. Test Rider KTM itu menjadi referensi Marquez dan adiknya, Alex Marquez, dalam meniti karir di dunia balap. Ia pun tak menyangka bahwa bakal mempunyai kesempatan untuk menjadi tandem Pedrosa selama 6 tahun lamanya di MotoGP. Marquez juga tak memungkiri bahwa ia mengidolakan dua legenda Repsol Honda lainnya, yakni 5 kali juara dunia GP 500, Mike Doohan, dan juara dunia GP 599, Alex Riville. Meski begitu, aksi-aksi Rossi dan Pedrosa lah yang lebih terpatri dalam ingatannya saat masih kecil. Ada banyak nama yang saya jadikan referensi, dan beberapa di antaranya masih berkompetisi dengan saya. Saya mempelajari Valentino Rossi, tapi juga Mike Doohan, Dani Pedrosa, dan Alex Riville, yang merupakan juara dunia GP 500 pertama dari Spanyol. Tapi memang Dani dan Vale yang sering menang saat saya masih kecil, dan saya mencoba meniru mereka, kata Marc Marquez. Marquez juga menyatakan bahwa musim 2013 adalah musim paling menyenangkan dalam karirnya di MotoGP. Pasalnya, itu adalah musim debutnya dan tak banyak orang yakin ia bisa jadi juara dunia. Dengan tanpa beban, ia justru mampu membuktikan anggapan itu salah. Tahun 2013 adalah musim di mana saya paling bersenang-senang. Kala itu, belum ada banyak beban, meski logisnya saya merasakannya pada balapan-balapan terakhir. Para rival dan media massa mulai menekan dengan cara yang berbeda. Tapi, kala itu tak ada beban, benar-benar menyenangkan. Tutup Marc Marquez. Peluang Valentino Rossi rebut gelar juara dunia ke-10. Graziano Rossi berbicara tentang perihal kemungkinan putranya Valentino Rossi merebut trofi juara dunia balap ke-10. Perihal masa depan, Graziano Rossi percaya Valentino Rossi akan melanjutkan karirnya setidaknya 1 tahun. Valentino Rossi sebelumnya berulang kali menjelaskan akan memperbarui masa depannya dengan melihat barometer hasil pertengahan musim MotoGP 2020. Namun, akibat penundaan ajang tersebut, pembalap 41 tahun itu dipaksa untuk segera menentukan karirnya tanpa balapan. Kini, negosiasi antara Valentino Rossi dan Petronas Yamaha SRT sedang berjalan. Saya tidak berpikir krisis virus corona ini menimpanya. Saya pikir keputusan Valentino adalah melanjutkan musim depan. Saya berbicara dengannya dan merasakan dia penuh antusias. Saya benar-benar yakin bahwa dia baik-baik saja. MotoGP 2020 tidak akan seperti pada kompetisi sebelum-sebelumnya. Berbagai penundaan balapan membuat ajang balap tersebut akan berkonsentrasi dalam 12 atau 13 balapan. Graziano Rossi kemudian berbicara tentang kondisi motor M1 2020 milik Rossi. Menurut mantan pembalap Suzuki, motor Valentino Rossi telah mengalami perkembangan. Kendati motornya mengalami peningkatan, Graziano Rossi tidak mau berbicara tentang peluang anaknya merebut Piala MotoGP 2020. Dia memasrahkan peluang Valentino Rossi bisa merebut gelar ke-10 miliknya. Sangat penting untuk membuat kejuaraan hebat. Dari tes pertama, motornya telah membaik. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Valentino sangat puas dengan Yamaha. Apakah ini berarti dia mungkin merebut gelar ke-10? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana keadaannya.
Mari santai, tetap melangkah di tanah langkah demi langkah, itu akan menjadi lebih baik. Tutup Graziano Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.